Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Hadi di sini, sobat. Apa kabar, sobat? Saya harapkan sobat tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagaimana, sobat, setelah melihat yang saya punya ini? Tentunya ada beberapa sobat di sana menginginkan seperti yang saya punya ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada sobat semua step by step bagaimana mulai dari persemaian, menanam, memelihara, dan lain sebagainya sampai kita dapatkan kondisi seperti ini. Ini adalah hidroponik pagar yang kemarin sudah sempat saya upload tentang bagaimana cara membuat instalasinya. Tentunya selama perjalanan ini tidak 100% mulus, teman-teman ya. Dimana di sana nanti saya juga akan bercerita tentang kendala-kendala tentang sistem hidroponik yang saya punya ini. Seperti apa kejadiannya dan seperti apa evaluasinya, nanti kita lihat bersama. Ayo kita saksikan. Audio Jungle. Audio Jungle. Persemaian dilakukan dengan meletakkan bibit atau benih satu persatu pada lubang tanam yang telah disiapkan. Pada kesempatan ini saya menggunakan minim rock wool ya. Jadi rock wool saya iris tipis setebal 1 cm. Kemudian saya kasih jarak tanam sekitar 1 cm kali 1 cm dan benih disemaikan. Ini adalah kondisi benih setelah 1 hari kita semai ya. Dimana kalau di zoom ini ya, kalau di zoom ini sudah mulai berkecambah ya. Ketika sudah mulai berkecambah di sini, kita tidak perlu menutupnya lagi dengan plastik hitam atau yang lain ya, tetapi kita biarkan saja pada posisi terbuka seperti ini. Namun tetap kita tidak masih belum menaruhnya di sinar matahari yang full ya. Ini adalah kondisi persemaian setelah 2 hari ya, atau 48 jam. Kita harus selalu menjaganya tetap lembabnya. Untuk bagian bawah ini, di belakangnya sini ini sebenarnya saya lubangi ini, teman-teman ya. Saya lubangi, artinya supaya air tidak terlalu menggenang, asalkan basah saja. Jadi ini masih mengandung air ya. Kalau kita gini kan, nah di sebelah sana itu masih mengandung air. Tetapi kita perlu menambahkan, biasanya saya caranya seperti ini, teman-teman ya. Saya tambahkan air seperti ini dan kemudian saya goyang seperti ini ya. Akhirnya airnya menyebar ke seluruhnya seperti ini ya. Kita biarkan untuk menyebar seperti itu. Dan nah itu sisanya akan meluber melalui bawah, dan seperti inilah nanti benih yang sudah kita semai ini akan kita tumbuhkan sampai siap untuk dipindahkan ke guli. Penampakan dari dekat setelah 2 hari ya, ini ada beberapa yang memang sudah panjang ya, jadi sudah mulai menunjukkan bahwa dia melakukan proses pertumbuhan seperti itu ya. Ini 2 hari setelah tebar kondisinya akan seperti ini. Nah, pada kondisi yang seperti ini kita sudah langsung kenalkan dengan sinar matahari, teman-teman. Jadi kebetulan ini saya taruh di teras rumah, dan sekitar jam 9 sampai artinya mulai pagi sampai sekitar jam 9 itu terkena sinar matahari, dan sore mulai jam 3 sampai maghrib ya, sampai menjelang maghrib itu juga terkena sinar matahari. Nah, kita lihat pada hari-hari berikutnya seperti apa. Ini adalah kondisi persemaian ketika berumur 3 hari setelah sebar. Jika dilihat dari dekat memang tidak sempurna 100% ini, teman-teman, karena saya menggunakan rock wool yang sangat tipis ya. Ada beberapa tanaman yang memang sehat seperti itu ya, tidak aneh bentuknya. Tetapi ada beberapa itu yang aneh bentuknya.
yaitu akarnya itu tidak masuk menghujam ke dalam rock wall, tetapi malah dia mendorong keluar ya. Nah, ini disebabkan karena tipisnya rock wall. Jadi itu update untuk hari ketiga setelah sebar. Ini adalah penampakan persemaian hari keempat ya. Seperti ini penampakannya. Dan hari ini saya akan melakukan pemotongan karena saya menggunakan rock wool yang sangat irit. Pemotongan ini dilakukan karena saya menggunakan rock wool yang sangat tipis ya, 1 cm x 1 cm saja. Ini adalah untuk menghindari agar akar tidak terlanjur tumbuh panjang dan menyebar, sehingga nanti akan lebih terpotongnya lebih banyak lagi, sehingga nanti pemotongan ini diharapkan ketika pindah tanam akar sudah tidak lagi banyak terpotong ya, karena nanti kita masih menunggu 2-3 hari lagi baru dipindahkan ke guli. Yang saya lakukan ini bukan cara yang terbaik ya teman-teman. Kalau teman-teman itu ternyata mudah mendapatkan rock wool dan murah ya, tentunya ukuran 3 cm x 3 cm penggunaan rock wool akan lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu saja upaya pengiritan pemakaian rock wool. Ini adalah penampakan setelah dipotong-potong dan ditata kembali dibagi ya. Memang kelihatan tidak rapi, tetapi ya lumayan lah, masih hidup seperti itu. Dan pada hari ini saya akan memberikan nutrisi dengan ppm yang rendah. Saya akan memberikan nutrisi dengan ppm sekitar 400. Ya, saya akan menyiram dengan nutrisi yang BPM-nya rendah, yaitu sekitar 400 sampai 500. Nah, dan sudah mulai kita kenalkan dengan sinar matahari. Ya. Jadi kita bisa mengenalkan dengan sinar matahari. Mengenalkan dengan sinar matahari itu sudah mulai saya lakukan kemarin ya teman-teman ya, yaitu sekitar umur 3 hari setelah tebar dan sudah kelihatan daun-daun mungilnya, itu sudah saya kenalkan dengan sinar matahari. Ini adalah posisi tanaman umur 5 hari setelah sebar. Hari ini saya juga akan melakukan penyiraman dengan nutrisi sayuran daun dengan BPM yang rendah seperti hari yang kemarin. Ini posisi tanaman 6 hari setelah tebar. Saya tetap memberikan sedikit nutrisi untuk menjaga kelembapan dari persemaian kita. Ini posisi tanaman berumur 8 hari setelah tebar. Kemarin hari ke-7 tidak saya ambil karena saya ada kegiatan ya. Tetap kita jaga kelembapannya. Ini adalah usia 9 hari ya, kita lakukan penyiraman. Seperti ini saja penyiramannya teman-teman, jika sudah kelembapannya mengurang atau menurun ya.
Ini posisi setelah yang kita tanam umur 10 hari setelah tebar atau setelah tanam. Kita tetap memberikan penyiraman dengan menggunakan dosis rendah ya, sekitar 500 sampai 600 sekarang ini. Ini adalah posisi pembibitan 11 hari setelah tanam. Tetap kita lakukan penyiraman seperti ini. Ini posisi tanaman umur 12 hari. Untuk bentuk netpot, kita mengetahui bahwa netpot itu ada bermacam-macam teman-teman ya. Jadi ada yang seperti ini adalah netpot yang kebetulan semuanya berbentuk net, termasuk di bagian bawah itu tidak ada lubang. Untuk netpot yang seperti ini, jika kita menggunakan minim rock wool seperti ini, langsung bisa diaplikasikan teman-teman ya. Jadi caranya seperti ini. Jadi langsung bisa kita taruh di guli. Namun ada juga netpot itu yang di bagian bawahnya terdapat lubang. Ya, ada yang netpot, ada yang bentuknya langsung netpot, dia itu tanpa net ya. Jadi langsung berbentuk tertutup seperti ini. Nah, ini bisa kita aplikasikan, kita belikan kasa plastik seperti ini agar media rock wool yang minim yang kita gunakan itu tidak tembus ke bawah, artinya tidak jatuh ke guli. Ya, ini sebagai salah satu antisipasi supaya dia tidak jatuh ke guli. Ya, seperti ini teman-teman. Demikian juga ini yang berbentuk net. Ini juga bisa kita aplikasikan. Ini kebetulan saya mengaplikasikan dengan kain flanel ya. Intinya teman-teman bisa menggunakan apa saja yang bisa digunakan untuk menahan agar media tanam kita itu tidak tembus ke bawah. Kebetulan di tempat saya itu untuk mendapatkan rock wool itu sangat susah dan harganya mahal, dan harus belinya itu online, dimana kita tahu ongkos kirimnya itu mahal sekali teman-teman ya. Kemudian kalau kain flanel ataupun kasa plastik itu kita bisa menggunakan bahan-bahan bekas, kita juga bisa membelinya dengan mudah. Untuk pH air baku kita ternyata 7,6, 7,5 teman-teman ya. Nah, 7,5 berarti kita perlu menurunkan sedikit karena tanaman selai ini membutuhkan pH antara 6 sampai 7. Jadi kita akan turunkan sedikit dan kita cek berapa PPS-nya ya, ppm, berapa ppm. Air kita ini ppm-nya sekitar 150-an. Ya, kelihatan teman-teman, 148 ya, cukup bagus ini. Tapi lebih rendah lebih bagus teman-teman. Tapi ini adalah sudah cukup bagus. Artinya air sebelum dicampur dengan nutrisi sebaiknya ppm-nya adalah ppm yang sangat rendah. Kita akan berikan pH down ya, seperti yang saya informasikan kemarin. Cara pembuatannya ada di link yang atas sini. Ini nanti akan kita berikan sedikit demi sedikit sampai pada pH yang kita inginkan.
Jadi seperti ini teman-teman, kita berikan sedikit demi sedikit dan kita aduk. Sambil kita tes lagi. Ya, kita tambahkan sedikit lagi dan kita aduk lagi. Nah ini teman-teman, pH-nya sudah turun 6,6 ya. Nanti ini kita lakukan pada semua tong. Oke, kita lakukan pada semua tong. Ini masing-masing tong adalah sekitar 20 liter. Saya akan memberikan sekitar 40 cc. Kemudian kita aduk dulu semuanya. Jangan lupa wadahnya dicuci dulu, baru kita mengaplikasikan untuk yang larutan B. Kita juga akan memberikan sekitar 40 cc untuk masing-masing tong. Ini saya lakukan karena memang tong kita itu sedikit terpisah ya teman-teman ya. Kalau tongnya jadi satu tinggal langsung aja. Kita cek ppm-nya, kelihatan nggak teman-teman? Ya, sekitar 790-an. Ini masih bergerak terus ini. Ya, sekitar 788-an. Ya, 780-an. Nah, ini saya kira sudah cukup ini teman-teman. Ya, kalau teman-teman memakai sistem tandon paralel seperti ini, yang saya lakukan itu tadi adalah pencampuran pertama ya teman-teman. Pencampuran yang pertama, sehingga kita mencampurnya itu adalah pada saat belum diputar, artinya kondisi tangki dalam posisi full, artinya belum terputar seperti itu.
Penampakannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kalau dilihat ya seperti ini. Jadi masih ada tersentuh dengan air ya, masih ada tersentuh dengan air. Ini juga begitu. Ini adalah kondisi tanaman 1 minggu setelah dicoba diusahakan dengan BBM yang pas dan pH yang pas. Ya. BBM-nya sekitar 600 sampai 700-an dan pH-nya diatur antara 6,5 sampai 5,5. Seperti ini keadaannya setelah 1 minggu. Nah, ini kalau dilihat teman-teman, bagian atas dan bagian bawah ini terjadi perbedaan ya. Kalau yang di bagian atas ini sudah kelihatan lebih subur daripada yang bagian bawah. Ini karena kemarin ini di sini terjadi hujan yang cukup lebat teman-teman, sehingga yang bagian bawah ini terpapar hujan ya, terpapar hujan sehingga agak ludes seperti itu, sampai daunnya agak ludes ya. Jadi masih memerlukan recovery. Jadi ada sebagian yang memang sudah menyembul ke atas dan ada sebagian yang belum menyembul ke atas. Jadi ini adalah salah satu kelemahan ketika kita menggunakan sistem hidroponik pagar ini ya. Jadi dia terpapar dengan hujan, lain ketika kita menggunakan peneduh atau plastik UV yang lebar. Karena di atas sekali lagi saya hanya menggunakan sedikit saja, ini setengah meter saja. Sehingga yang bagian bawah ini kena tampas ketika hujannya tinggi, maka akan langsung mengenai bibit yang barusan kita tanam dan sehingga sedikit menjadi ludes ya, sehingga perlu recovery dan sehingga pertumbuhannya tidak sama antara yang atas dan yang bawah. Nah, kita cek sekarang pH-nya berapa teman-teman ya. Kita akan cek di bagian sini, kita ambil tanamannya dan kita lakukan pengecekan. Nah, di sini pH-nya terlihat 5,9, 5,8 ya, turun lagi ya. Jadi ini harapannya sudah pH yang ideal untuk tanaman kita. Kemudian untuk BBM, berapakah BBM-nya? Ya, BBM-nya sekitar 695 ini ya, 695 atau 694, 693 ini. Nah, sekitar inilah BBM-nya, sekitar ini. Ini harapannya sudah memenuhi syarat untuk pertumbuhan tanaman selah kita. Karena tanaman selah kita ini mengharapkan antara 600 sampai 800. Ini adalah kondisi tanaman hidroponik kita 2 minggu setelah dikondisikan pada kondisi yang baik ya. Sudah lumayan kelihatan pertumbuhannya. Ya, yang paling besar segini ini teman-teman. Ya, seperti ini. Akarnya sudah mulai banyak. Namun juga yang di bagian bawah ini masih ada beberapa yang
masih kecil, karena memang seperti yang saya informasikan di awal, dia sempat stres pada awal. Namun secara umum sudah cukup bagus. Seperti biasa saya akan menunjukkan berapa pH. Ya, pH-nya masih berjalan. Ya, 6,1. Ya, pH-nya 6,1. Harus kemudian berapa ppm larutannya? Kita cek. Larutannya sekitar 600-700 ya. 698, 9, 700. Nah, sekitar itulah. Ya, sekitar 700 lah. Sepanjang itu. Ya, nanti kita akan update terus perkembangannya. Untuk posisi sinar matahari, bahwa tanaman kita ini hanya mendapatkan sinar matahari pada siang hari saja, setelah pukul 1 sampai menjelang maghrib. Jadi untuk mulai pagi hari sampai sekitar jam 12 itu praktis tanaman kita tidak pernah mendapatkan sinar matahari karena terhalang oleh bangunan rumah ya. Sekarang posisinya adalah musim kemarau, jadi matahari berada di sebelah utara dan tanaman kita ini berada di sebelah selatan rumah. Jadi ini mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa pertumbuhannya tidak bisa optimal. Baik sobat semua, kita mulai. Bahwa apa yang akan saya sampaikan ini adalah bukan yang terbaik sobat ya. Karena di dalam pengelolaannya masih ada beberapa kendala-kendala sehingga tanaman tidak bisa tumbuh dengan optimal ya. Tapi dengan tumbuh seperti ini saya yakin sudah cukup memadai bagi saya yang penikmat estetika. Nah sobat semua, jadi ada beberapa kendala di dalam pelaksanaan. Saya ingin mendapatkan masukan dari sobat semua yang memang sudah mahir dan sudah lama bergelut di bidang hidroponik. Kendala yang saya temui selama saya mengelola hidroponik pagar saya ini adalah, yang pertama adalah waktu itu pH meter saya rusak ya. pH meter saya rusak sehingga pada hari pertama sampai hari ke-10 saya tidak bisa mengukur pH-nya. Oleh karena itu hanya saya kasih larutan nutrisi yang dari AB Mix saja. Tapi pH ini ternyata benar-benar sangat mempengaruhi dari pertumbuhan tanaman teman-teman. Jadi untuk pH memang secara teori itu adalah disarankan antara pH 6 sampai 7 kalau tanaman selah, tetapi pH 5,5 sampai 6,5 itu adalah pH yang terbaik untuk tanaman selah. Dan setelah pH selalu dikontrol dalam kondisi itu, tanaman langsung bangkit. Nah, yang kedua, teman-teman juga memperhatikan bahwa saya hanya menggunakan minim rock wool ya. Jadi rock wool yang saya gunakan itu memang benar-benar minim dan sangat kecil sekali, bahkan hanya ukuran setengah senti kali setengah senti. Oleh karena itu adalah juga salah satu hal yang menghambat tanaman saya ini sedikit terlambat pertumbuhannya. Yang berikutnya, saya menggunakan benih non hibrida ya. Karena saya menggunakan benih non hibrida, bukan benih yang impor ya. Akhirnya saya juga mendapati tanaman saya tidak 100% maksimal. Kemudian teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa kenapa yang di bagian bawah ini tumbuhnya tidak 100% ya. Artinya dalam umur 32 hari sampai sekarang ini ada yang masih kecil seperti ini teman-teman ya. Yang pertama adalah karena ketika di awal pertumbuhan ini adalah terkena hujan yang sangat deras, sehingga sampai menyebabkan bibit yang saya tanam ini sangat drop ya. Artinya dia benar-benar lunglai karena hantaman air hujan. Jadi lunglai karena hantaman air hujan dan hampir mati seperti itu. Dan dia berusaha bangkit kembali dengan hidup dari nutrisi yang saya berikan.
Nah, oleh karena itu yang di bagian bawah sini ini pertumbuhannya tidak optimal. Yang berikutnya adalah tanaman saya ini baru terkena sinar matahari mulai jam 11 sampai sore, sampai maghrib baru terkena sinar matahari. Selebihnya mulai dari pagi sampai siang sekitar jam 11 sama sekali tidak terkena sinar matahari ya. Jadi ini sudah berarti mengurangi umur daripada selada yang seharusnya. Artinya durasi di pagi hari itu seperti sedikit hilang seperti itu karena memang tidak terkena sinar matahari. Jadi itulah teman-teman kenapa pertumbuhan selada saya ini kurang sempurna atau tidak sempurna 100%. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman bisa mengantisipasi atas apa yang terjadi pada sistem hidroponik pagar saya. Saya kira itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk teman semua. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.